pemanasan global yang semakin lama semakin nyata adanya dan membawa pertanda buruk bagi kita semua. Bumi, tempat kehidupan bagi kita semua, kini sedang memanas. Tercatat, bumi sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Yang mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat terjadi dalam 1 dekade ke belakang. Mungkin kalau tidak dihentikan kita akan menuju ke lebih banyak permasalahan, di mana bumi lebih banyak permasalahan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Tapi sayangnya pemanasan global nyaris tidak bisa dihentikan semua, karena banyaknya senyawa CO2 dan lainnya yang terus memenuhi langit dan membuat semakin memanas. Apakah masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Pada konferensi perubahan iklim PBB yang dihadiri oleh banyak petinggi negara-negara di dunia, ini adalah konferensi iklim terbesar yang melibatkan 200 petinggi negara. Dalam konferensi ini, mereka bertemu untuk bernegosiasi dan menyetujui rencana-rencana untuk mengatasi krisis iklim. Pada perjanjian itu, mereka berkomitmen untuk menekan kenaikan suhu bumi di rata-rata 2 derajat Celcius, idealnya bahkan 1, derajat Celcius. Guys, pencemaran lingkungan akibat pemanasan global atau global warming ini semakin terasa ya. Contohnya saja suhu sama udara yang semakin panas, kegagalan panen, bencana alam, dan cuaca dan iklim yang sulit diprediksi. Bumi yang semakin tua ini harus diselamatkan dari kerusakan. Kita sebagai penggunanya harus sadar untuk menjaga bumi dalam bentuk nyata, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bukan hal yang sulit, guys. Jika kita merawat bumi dengan baik, alam pun akan berdampak baik kepada kita. Yuk, lakukan hal kecil untuk menjaga bumi. 1. Hindari penggunaan plastik. Plastik bisa diganti dengan tas belanjaan agar bisa digunakan berulang-ulang. Dibutuhkan 1000 tahun untuk mengurai plastik di dalam tanah. Yang kedua, gunakan sedotan stainless steel. Segera ganti sedotan plastik dengan sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Sedotan plastik adalah penyumbang sampah terbesar loh. Sedotan stainless steel selain mengurangi sampah juga bisa dibawa kemana-mana loh guys. Ketiga, membawa botol minuman sendiri. Membawa botol minuman sendiri agar tidak terlalu banyak botol plastik yang tertimpa. Itu juga botol plastik tidak baik loh guys, diisi dengan berulang-ulang. Pilih botol berbahan BPA free ya. Keempat, gunakan kotak bekal untuk membungkus makanan. Membungkus makanan menggunakan plastik emang lebih praktis ya guys, tapi masih mau merusak lingkungan. Gerak gunakan kotak bekal makanan supaya tidak merusak lingkungan. Selain ramah lingkungan, kotak tersebut bisa dipakai berulang-ulang. Kelima, matikan lampu jika tidak digunakan. Hal ini bisa menghemat energi dan bisa memperkecil pemanasan global loh. Kalian bisa mematikan lampu di waktu siang hari dan mematikan lampu toilet ketika sudah digunakan. Yang keenam, matikan alat elektronik setelah dipakai. Tahu gak guys, semakin tinggi daya listrik yang digunakan, semakin tinggi karbon emisi pembangkit listrik yang dikeluarkan. Nah, buat kalian guys, setelah sudah menggunakan elektronik seperti komputer, charger smartphone, kipas angin, dan lainnya, jangan lupa dimatikan ya. Pastinya hal tersebut bisa dapat mengurangi efek global warming. Yang ketujuh, gunakan notepad di gadget. Penggunaan kertas yang lebih tinggi memberi ancaman kepada pelestarian. Semakin tinggi penggunaan kertas, semakin tinggi juga penebangan kayu sebagai bahan baku. Jika tidak diimbangi dengan penanaman kembali, maka rusaklah lingkungan kita guys. Buat guys yang sehat,
yang sering menggunakan kertas di kantor, cobalah beralih kepada notepad yang ada di gadget. Dengan semua itu, geng sehat bisa mengurangi pengeluaran kertas loh. Nah, yang kedelapan, gunakan tisu yang secukupnya. Tisu yang sering kita pakai secara tidak langsung turut menyumbang pada kerusakan pohon dan pencemaran lingkungan. Yap, tisu memang terbuat dari kayu. Yuk kita hitung bersama. Jika penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap hari mereka menggunakan setengah gulung tisu, itu artinya 100 juta gulung telah digunakan oleh penduduk. Bila berarti tisu satu gulungnya 1/4 kilo, maka penggunaan tisu satu hari 25.000 ton. Jadi bayangkan ya berapa pohon untuk satu tisu. Karenanya hematlah penggunaan tisu. Nah, sangat mudah ya guys menyelamatkan bumi dari global warming. Coba gengs yang sehat gunakan metode yang tadi dengan sehari-hari ya. Mengapa kita harus menghentikan pemanasan global? Karena apabila pemanasan global terjadi, suhu di bumi akan meningkat menjadi lebih panas dan dapat menyebabkan es di kutub utara mencair dan dapat membanjiri bumi. Cara mengatasi pemanasan global yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menghemat energi, Dengan mengurangi pemakaian alat elektronik saat tidak digunakan, mengatur penggunaan LPG, dan mengurangi pemakaian BBM seperti bersepeda. menggunakan transportasi umum, Menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. pengelolaan sampah dengan reduce, reuse, and recycle, Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan, seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan saset. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya kaleng bekas biskuit jadi tempat menyimpan alat tulis, menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik menjadi pot tanaman. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat. Seperti membuat bumbu kompos dari sisa makanan atau kulit buah, dan mengumpulkan barang-barang bekas dari kertas, plastik, dan lain sebagainya untuk dibawa ke bank sampah. menanam pohon. Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Pohon memiliki kemampuan menyerap emisi karbon yang merupakan penyebab pemanasan global.